Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Hidup di dalam dan bersama dengan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, banyak kesaksian dari orang-orang Kristen, orang-orang percaya bagaimana hidup di dalam Allah dan bersama dengan Allah di tengah kelemahan, di tengah kemiskinan, di tengah kekurangan, di tengah sakit penyakit, bahkan apapun permasalahan penderitaan yang dihadapi. Ketika hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, ada hal positif yang didapat, ada berkat yang boleh diperoleh. Bahkan proses yang dilalui pun melalui jalan terjal, melalui jalan berliku, tetapi bersama dengan Allah semuanya boleh dilalui. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan bagian dari pesan terakhir Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ini merupakan surat yang kedua dan pasal yang terakhir dari penulisan 2 Korintus. Bagaimana setelah Paulus tuntas mengupas tuntas terkait teologia, di akhir suratnya ini, di bagian yang terakhir, di pasal yang terakhir, dia mengupas tuntas tentang nasihat-nasihat terakhir yang perlu disampaikan kepada jemaat itu, agar mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan, agar mereka boleh mengimplementasikan apa yang telah disampaikan di awal melalui pengajaran, melalui ilmu teologi yang disampaikan, sehingga mereka boleh menerapkan dalam situasi, dalam kondisi, dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Ibu bapak, apa yang dikatakan Paulus? Karena sekalipun ia telah disalibkan, ia merujuk kepada Kristus telah disalibkan karena kelemahan. Menurut orang, dia bisa disalibkan karena dia lemah. Bahkan dalam perjalanannya orang berharap dia bisa melepaskan dirinya, turun dari kayu salib supaya kami percaya kepadamu. Dianggap sangat lemah. Namun dalam kelemahannya itu, dia harus mati di kayu salib yang orang tidak tahu untuk apa dia mati di kayu salib. Untuk menebus dosa pelanggaran kita. Di tengah ketidaktahuan mereka itu, Paulus meneruskan lagi, namun ia hidup karena kuasa Allah. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari dikuburkan lalu bangkit. Oleh kuasa Allah dia dibangkitkan. Sengat kematian, sengat maut telah dikalahkan di dalam diri Kristus. Memang kami lemah di dalam Dia. Kami, Paulus dan para pelayan, merujuk juga pada kita orang-orang percaya saat ini. Tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus, untuk kamu, untuk orang-orang yang dilayani, untuk orang-orang yang akan menjadi percaya karena kuasa Allah. Di tengah kelemahan kita, di tengah situasi yang kita hadapi, ketika kita hidup di dalam dan bersama dengan Allah, maka kuasa Allah akan nyata dalam pelayanan kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam menghadapi banyak persoalan hidup. Saya membuat 2 kata-kata motivasi dan kata-kata bijak dan mengutip 1 kata-kata. Yang pertama saya kutip dulu dari Bapak Pramodia Anantatur, seorang penulis, berkata, barang siapa tidak tahu kekuatan dirinya, tidak tahu kelemahan dirinya, barang siapa tidak tahu kedua-duanya, dia pusing dalam ketidaktahuannya. Supaya tidak pusing saya buat seperti ini. Kelemahan dan kuasa harusnya menjadi 2 hal
yang saling mengisi dan melengkapi. Lalu saya buat lagi, hidup di dalam dan bersama Yesus. Mari kita lihat dan kecap kuasanya bekerja dalam hidup kita. Mari kita terus bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Andalkan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan teruslah dalam doa dan persekutuan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah kelemahan, di tengah penderitaan, di tengah sakit penyakit, kami tahu Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan ketika kami hidup di dalam dan bersama dengan Engkau Tuhan, maka kami akan lihat bagaimana kuasa-Mu bekerja. Kami beroleh berkat, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Dan kami percaya itu juga berlaku kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang senantiasa komit terhubung dengan channel YouTube ini, mendengarkan renungan harian. Engkau Tuhan juga menjadi penolong bagi hidup mereka. Terpuji nama Tuhan, kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.